Kalau kita tarik ya dari anak keturunannya Ibrahim itu nyambung dia kepada orang Arab melalui Ismail. Tapi kalau Yunani dari anak keturunan Ibrahim yang mana jadi Yunani? Lah tiba-tiba ada Yesus yang katanya setelah bangkit ngomongnya ngalur ngidul. Jadi masih Lupa dia apa yang pernah diajarkannya. Gini loh, seandainya Oke, jadi- Anda ini nonamik muridnya Yesus kan bingung ini kan loh. Kemarin guruku nih bilang jangan masuki bangsa lain selain dari Bani Israel. Tiba-tiba setelah bangun dia dibilangnya jadikanlah semua bangsa muridku. Mana benar? Sementara ketika Yesus hidup di atas bumi ini, dia tidak memiliki murid di luar dari Bani Israel. Nih. Kenapa kontradiksi Udah, Bang. perkataan dia ini? Ini kan perkataannya Yesus ini kan dalam Matius 10 ini. Kita buka datanya ya. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Pengajaran ini loh yang disampaikan oleh Yesus dulu. Nih. Tetep layar teman-teman ya, tetep layar teman-teman. Love orange-nya juga teman-teman ya. Ini bukan aku nanti rungkat ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Apa pesan Yesus? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau ke dalam kota orang pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya kepada umat Israel. Sementara dalam Matius 28 di situ memang dikatakan, kalaupun kalian memaksakan itu sebuah kebenaran dari Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Kan murid katanya, berarti Yesus itu bukan Tuhan, tapi guru. Gimana? udah bang. Coba gimana jadinya Nonami? Wah. Oke, dalam debat ini ku kasihlah poin abang yang menang. Oke, benarlah dulu argumen abang dalam debat ini. Jadi siapa yang harus kita ikuti gitu? Akulah dulu bertanya. Nah, siapa yang harus kita ikutin? Nah, Muhammad. Anda boleh. Tunggu dulu, saya belum ke Nabi Muhammad. Oke. Tak bisa Anda saya hantarkan ke Nabi Muhammad SAW. Oh, thank you. Tak bisa Anda saya sampaikan ke Nabi Muhammad SAW jika Anda belum beriman dengan Quran dan ajarannya. Oke? Saat ini bahkan saya anjurkan Anda untuk percaya dengan perkataan Yesus. Anda percaya nggak dengan perkataan Yesus? Percaya. Apa? Percaya. Percaya nggak? Percaya. Oke. Kita kaji. Kita mulai ya. Satu perkataan Yesus kita kutip dulu dalam Markus. Nih. Dalam Markus 12 nomor 29. Perkataan Yesus nih. Kita nggak boleh intervensi gitu loh. Bagus Anda percaya dengan perkataan Yesus. Nih. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Yesus mengajarkan hukum yang utama ketika orang ditanya kepada dia, Yesus, apakah hukum yang utama Yesus? Yesus menjawab, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sekarang saya tanya, di dalam kekristenan, adakah kekristenan membangun konsep ketuhanan dengan Tuhan Allah yang Esa? Enggak, bukan kayak Allah. Kami kan Elohim. Anda menyembah Elohim atau menyembah Allah? Anda sudah bertentangan lagi sama Yesus. Yesus nggak pernah menyembah Elohim. Lah, jadi Anda pengikut siapa? Yesus nggak pernah mengajarkan menyembah pada Elohim. Bahkan Yesus mengenal Tuhannya di dalam berkali Matius 11 nomor 25. Dia sebut Tuhan dia itu adalah Bapa, bukan Elohim. Ya kan itu kan Kristen. Itu kan di penyebutan aja. Jadi yang jadi permasalahannya dalam penyebutan apa? Loh, nggak bisa dalam penyebutan saja Anda katakan. Iya, jadi kecuali
Yesus bilang kepada Allah, baru saya salah. Ini kan kepada bapaknya. Jadi Iya, masalahnya apakah bapaknya Yesus adalah Elohim? dalam iman kekristenan ya. Bukan di dalam iman kekristenan, dalam realitas yang ada kisah tentang Yesus di dalam Bible. Apakah Yesus menyebut Tuhannya dengan sebutan Elohim? Ya memang Yesus menyebut namanya saking dekatnya dia menyebutnya Bapa. Bapa. Kenapa Anda malah menyebut Tuhan Anda dengan sebutan Elohim? Dengar ya, Nonami ya. Seumur hidupnya Yesus, ya, dimulai dia lahir, dia tidak pernah menyebut nama Tuhan dia itu dengan Elohim. Dia menyebut dengan Tuhan dia itu, nama Tuhan dia itu dengan sebutan Bapak, Bapak, Bapak. Nah, ketika dia di atas kayu salibnya, kali pertama dia berdoa dengan menyebut nama Allah. Selain dari situ dia berdoa menyebut nama Bapa. Contoh Matius 26 nomor 39. Apa kata Yesus? Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Ya Bapa. Tapi begitu di kayu salib dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa bisa begitu? Tapi tidak ada data mengatakan Yesus memanggil Elohim, Elohim. Teman-teman Kristen seringkali mengikuti sesuatu, mengatakan sesuatu tanpa dasar pengetahuan dan ilmu. Seringkali gitu loh. Kalian ngaku-ngaku sebagai pengikut Kristus, tapi kalian panggil Tuhan kalian Elohim. Cuma ini mengaku-ngaku pengikutnya Yesus, tapi kalian panggil Tuhan kalian YHWH, Adonai. Kapan pula Yesus memanggil Tuhannya YHWH, Adonai, Elohim, dan yang lain-lainnya? Bahkan ketika menjadi Kristen saja, kalian gak punya karakter. Gak punya karakter kalian. Gitu loh. Jadi kalian ini umat siapa sebenarnya? Campuran ganda gitu. Kita kembali ke topiknya ya. Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengajarkan ya, Yesus mengajarkan berpuasa dalam Lukas 4 dan juga di dalam Matius 5. Di dalam Matius 4, Yesus juga mengajarkan puasa. Nabi Muhammad SAW berdasarkan surah Al-Baqarah 183 sampai 185 juga mengajarkan berpuasa. Yesus mencontohkan cara beribadah kepada Tuhannya dengan kondisi sujud dalam Lukas 26 nomor 39. Musa juga mengajarkan kondisi sujud di dalam kitab Bilangan. Islam beribadah pada Tuhannya juga sujud. Cuman Anda nggak bisa menjadi pengikutnya Musa karena berdasarkan Ulangan 34 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44, Musa itu hanya untuk Bani Israel. Kalau kau anggap ajarannya Yesus itu benar, Anda nggak bisa jadi pengikutnya Yesus. Karena berdasarkan Matius 15:24, Matius 10 nomor 5, Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Tapi Anda bisa mengikuti jejak pengajaran Musa dan juga Yesus melalui siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena berdasarkan surah Al-Anbiya 107, dia diutus sebagai rahmat atas semesta alam. Begitu. Bahkan di dalam Matius 15 nomor 26, Anda dikatakan guguk. Kalau Anda baca itu dari ayat sebelumnya, di nomor 22-nya, ketika ada wanita Kanaan yang mengikuti dia, diusir sama Yesus. Siapa dia? Dari tadi dia mengikuti kita. Lalu dia meminta pertolongan kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan. Kan gitu. Apa kata Yesus? Bagaimana aku bisa mengambil makanan dari anak kecil lalu kuberikan kepada guguk? Kata dia. Lalu perempuan ini membenarkan perkataan Yesus. Benar ya Tuhan. Guguk ini memakan remah-remah dari meja tuannya. Dari meja tuannya. Apa kata Yesus? Sungguh besar imanmu ibu. Maksudnya, sungguh besar kepercayaanmu. Kau mau jadi guguk. Kau terima dirimu. Guguk karena kau itu di luar dari Bani Israel.
Orang-orang di luar dari Bani Israel itu ya dianggap Yesus itu guk-guk karena Yesus nggak pernah menerima domba-domba import dari luar Bani Israel. Kalaupun mau dipaksakan, mau minta tolong sama Yesus, jadi guk-guk dulu. Sementara yang ada Nabi diutus kepada kaum guk-guk. Jadi sebenarnya kalau mengutip perkataan-perkataan dari Yesus, tidak ada satu alasan bagi teman-teman Kristen untuk kalian bertahan tetap di kekristenan. Tidak ada. Bahkan dalam Matius nih, dalam kitab Matius 4 dan dalam Lukas 4, nomor 8, apa kata Yesus? Hanya kepada Tuhan Allahmu saja kau menyembah dan berbakti. Yesus nggak bilang, hanya kepada Elohim, Adonai, WYHWH. Makanya, teman-teman Kristen ini nggak punya jati diri. Ngaku-ngaku ngikut Yesus, tapi perkataan Yesus dibantah. Mereka mengikuti apa? Nanti kena Bennett pula aku. Silakan Nonami, ada lagi yang mau ditanggapin? Gini bang, saya kurang terima dengan pernyataan abang tadi. Ya, pernyataan yang mana? Abang mengatakan tadi bahwa Yesus tidak pernah menyebutkan bahwa Allah itu Elohimnya. Nggak pernah. Oh gitu ya bang ya. Jadi setahu saya bang, penyebutan kata Elohim itu dalam penyaliban Yesus di kayu salib. Dia mengatakan bahwa Eloi Eloi lama sabachthani. Itu berasal dari kata Ibrani bang, yang artinya Elohim. Bahwa kata Elohim itu biasanya dipergunakan oleh bangsa atau kaum Israel pada saat itu. Kata Elohim yang menyebutkan yang berdasarkan pada kata Allah gitu bang. Iya, aneh nggak? Yang anehnya di mana bang? Anehnya, seluruh kisah Yesus sebelum dia disalibkan lalu mau meninggal dunia, perkataannya dalam bentuk bahasa Yunani. Yunani. Tiba-tiba kok pandai pula dia bahasa Ibrani. Aneh nggak di sini? Inilah yang aku bilang tadi. Seumur hidupnya Yesus itu nggak pernah memanggil Tuhannya itu dengan kata Elohim. Bapak, ya Bapak. Tiba-tiba ketika mau meninggal dia mengatakan Eli. Ini lama sabachthani. Kan aneh kan? Aneh. Cuman satu kalimat itu saja di dalam Bible kalian yang menyangkut, yang menjaplok dari bahasa Ibrani. Halo? Halo? Itu kan Katanya gitu. Gimana? Terus yang jadi masalahnya mana bang? Lo masalah lah, gini loh. Aku orang Batak. Jadi gini. Abang kan orang Batak. Abang orang Batak. Iya. Sekarang abang contoh di waktu kecil abang selalu bahasa Batak. Iya. Tiba-tiba sekarang bahasa Indonesia jadi abang salah di situ. Tiba-tiba ketika dengar, tiba-tiba ketika mau meninggal. Dengar dulu, tiba-tiba ketika mau meninggal, aku berbahasa Inggris. Aneh nggak? Sementara ketika kisah hidupku ini diceritakan dari aku lahir sampai aku mau meninggal dunia, dikisahkan dalam bentuk bahasa Batak. Tiba-tiba ada satu perkataan yang dikutip dari perkataanku, pinter pula aku bahasa Inggris. Kan aneh. Yang salah mana? Yang masalah mana? Redaksi cerita kehidupanku dari lahir sampai aku mau meninggal dengan bahasa Batak, atau redaksi satu kalimat yang mau meninggalnya aku dengan bahasa Inggris. Kan ada dua hal yang benar nih. Sebenarnya Yesus itu berbicara ketika hidup di dunia menggunakan bahasa apa? Bahasa Yunani atau bahasa Aramaik? Kalau original teks perkataannya saja yang dituliskan dan diredaksikan dalam sebuah kitab nggak bisa jujur, bagaimana kita bisa percaya dengan isi dari redaksi cerita itu? Cobalah. Original teks dari kisah yang diredaksikan dalam sebuah buku yang menyangkut cerita dia saja tidak jujur,
Bagaimana kita mau percaya tentang isinya? Di awal saja sudah ada kejanggalan dan juga kebohongan di situ. Gitu loh. Kan aneh. Kita nggak bisa pungkirin Kristen itu lahir dari rahim Yunani, bukan lahir dari rahim Yahudi. Sini sedikit bang ya. Abang coba tafsirkan dulu atau coba abang telusuri dulu kata arti Eloi itu bang. Itu kan bahasa Aram bang yang lebih dekat ke penulisan kata bahasa Yunani. Itu pengertian atau terjemahan yang pas bang untuk bahasa Yunani. Aramaik, abangmu ini lagi belajar juga ini ya, bahasa Arab dan sedikit-sedikit tentang Aramaik. Ibrani, Aramaik, ya Arab ini satu rumpun. Bahkan tulisan Aramaik itu ada beberapa hurufnya mirip dengan bahasa Arab. Contoh, huruf mimnya mirip, huruf lamnya mirip, hanya satu garis ke atasnya aja tidak ada. Sementara Aramaik tegak lurusnya miring ke kanan ada, itu lamnya dia. Gitu loh. Tapi kalau ke dalam bahasa Yunani jauh kali. Jauh kali. Nggak ada korelasinya gitu loh. Sedikit pun dari alfabetnya saja. Contoh ini Aram bahasa Arab apa Ibrani, alef lamet lamet he. Alef lamet lamet. Arab ya alif lam lam ha. Bahasa Yunani trotos trotos pontos. Alfabetnya aja udah beda. Gitu. Kalau sama Aramaik memang serumpun dia, dari alfabetnya aja pun mirip, penulisan aksaranya pun mirip. Begitu masuk ke Yunani, prontos tos kan. Jangan bilang satu rumpun, jauh gitu loh. Bangsa saja beda. Antara bangsa Yahudi dengan bangsa Yunani itu beda. Gak ada runutan apa silsilah nasab keluarganya itu sampai Yunani itu gak ada. Tapi kalau Ibrani, Aramaik, Arab ada garis keluarganya. Kalau kita tarik ya dari anak keturunannya Ibrahim itu nyambung dia kepada orang Arab melalui Ismail. Tapi kalau Yunani dari anak keturunan Ibrahim yang mana jadi Yunani? Yang mana anak keturunan Ibrahim Yunani? Ishak Yunani rupanya Ishak. Ishak bukan Yunani, Ishak Yahudi. Ishak lahir anak keturunannya Yakub. Gitu loh. Yang disebut dengan Israel. Yang memperanakan 12 anak 12 suku mereka. Salah satunya salah satunya siapa? Itulah orang-orang Yahudi. Ismail Yunani dari mana? Dari anak keturunan yang mana? Tidak ada. Sementara kitab kalian, ajaran kalian berasal dari Yunani. Tuhan turun ke dunia jadi manusia. Musa nggak pernah ngajarkan konsep kayak gitu. Abraham nggak pernah ngajarkan konsep kayak gitu. Ya, seluruh para nabi, Zakaria, Yahya, sampai dengan yang lainnya pun, Idris dan yang lain nggak pernah ngajarkan konsep gitu. Ada konsep ketuhanan yang mirip kayak gitu. Apa itu? Paganisme Yunani. Dewa turun ke dunia jadi manusia. Nah, Tuhan metong menebus dosa manusia di kayu salib. Ajaran pagannya Yunani apa? Dewa mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk kemaslahatan dan kesuburan tanah. Mempersembahkan darah anak manusia untuk mencapai sesuatu. Itu ajaran dari paganisme Yunani. Konsepnya, original teksnya itu berasal dari Yunani. Gitu loh. Nggak ada gini loh, kita pikir lagi Nonami ya. Pernah nggak kau dapati satu data dalam Bible di mana Abraham menyatakan dirinya adalah pengikut Kristus? Enggak kan?
Pernah kau catat, kau tengok di dalam Bible Jangan lah, di Bang. mana dikatakan Aneh kali abang. gimana? Zamannya aja udah beda. Nggak ada kan?